Ini adalah kisah nyata yang terjadi dan diceritakan oleh seorang Yaman yang tinggal di Saudi Arabia. Sponsorku membawaku untuk bekerja padanya di salah satu mobilnya untuk membagikan zakat malnya. Kemudian kami pergi di sebelah jalan pantai laut di mana ada beberapa desa fakir tersebar di sana. Uang pun dibagikan di amplop yang berisi 5.000 rial. Dan ketika kami keluar dari salah satu desa menuju jalan Jeddah ke arah Jizan, ada orang tua yang kurang lebih berumur 70 tahun atau lebih. Dan penglihatannya masih sehat serta kuat. Ia berjalan di jalan umum. Teman kerja kami pun berkata, apa yang dilakukan orang tua tersebut di padang pasir yang panas ini? Supir mobil pun menjawab dengan ejekan. Pasti dia orang Yaman dan masuk tanpa visa. Kemudian kami pun berhenti di dekat orang tersebut dan memberi salam kepadanya lalu bertanya, "Dari mana wahai Syekh? Dan engkau mau pergi kemana?" "Aku dari Yaman, dan aku rindu pada Baitullah Al-Haram." "Apakah kamu masuk dengan cara legal?" "Tidak. Demi Allah, aku masuk tanpa surat resmi. Jika aku ingin masuk dengan cara resmi, aku harus membayar sekitar 2.000 rial sebagai jaminan keamanan. Dan aku tidak punya uang sebanyak itu kecuali 200 rial. Aku naik kendaraan dengan 100 rial dan tinggal sisa 100 rial saja." Lalu temanku berkata padanya, "Butuh waktu berapa lama untuk kamu berjalan di padang pasir yang panas ini? Ditambah juga ini sedang di bulan Ramadan. Apakah kamu batal puasanya?" "Aku berjalan selama 6 hari dan aku berpuasa. Alhamdulillah." Kemudian temanku berkata lagi, "Kamu sekarang melewati lebih dari 5 titik pemeriksaan. Apakah kamu aman melewatinya?" Ia pun berkata, "Demi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Aku berjalan di depannya dan terkadang salah satu dari mereka tidak berbicara kepadaku." Kemudian aku pun bertanya, "Apakah kamu sanggup menanggung derita semua ini untuk sampai di Saudi?" Ia pun berkata, "Tidak. Demi Allah, aku hanya rindu pada Baitullah Al-Haram dan aku ingin umroh di bulan Ramadan." Di sini temanku bertanya lagi, "Banyak patroli yang tidak menahanmu sedangkan kamu berjalan?" Ia pun menjawab, "Sebelum setengah jam dari sekarang, aku ditahan di salah satu patroli sebelum jarak 50 kilometer. Kemudian ia menyerahkanku pada markas polisi sejauh 1 kilometer dari sini. Dan mereka menanyaiku, mau kemana aku akan pergi. Dan aku bersumpah padanya, demi Allah, aku ingin pergi ke Baitullah. Kemudian mereka membebaskanku. Kemudian aku berkata dalam diriku sendiri, Maha suci Robku, Dia menyiapkan untukmu pasukan keamanan dan memindahkanmu dengan cepat ke tempat ini, sehingga Allah permudah untukmu." Kemudian temanku memberinya 2 amplop dan berkata, "Ambillah zakat mal ini." Kemudian orang itu mengambilnya, padahal ia tidak tahu seberapa besar di setiap amplop tersebut. Dia pun berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu." Aku pun bertanya padanya, "Apakah kamu tahu mata uang Saudi?" Ia pun menjawab, "Ya." Lalu aku berkata, "Bukalah amplop tersebut dan sembunyikan uang tersebut di tempat yang aman agar tidak hilang." Kemudian orang itu membuka 2 amplop tersebut dan ketika dibuka amplop tersebut ia meyakinkan diri bahwa itu 10.000 rial. Lalu melihat pada kami seraya berkata, "Apakah semua uang ini untukku?" Lalu kami jawab, "Ya, itu semua untukmu." Ia pun terjatuh secara tiba-tiba dalam keadaan tidak sadarkan diri, sehingga kami pun turun dari mobil dan duduk di sampingnya untuk memercikannya dengan air. Ia pun mengangkat suara, "Apakah semuanya untukku?" Kemudian ia duduk sambil menangis, sampai kami pun ikut menangis. Ketika ia beristirahat sebentar, aku pun bertanya tentang sebab tangisannya. Ia pun berkata, "Aku punya rumah di Yaman dan sebuah tanah dekat rumahku. Lalu aku menghibahkannya karena Allah, dan kami bangun masjid di sana. Aku dan anak-anakku membangunnya dari batu dan tanah. Masjid pun selesai dibangun, namun kami tidak sanggup membeli karpetnya beserta segala sesuatu yang dibutuhkannya. Suatu hari aku duduk setelah masjid selesai dibangun.
Aku pun berpikir bagaimana caranya untuk memberi karpet di masjid ini. Lalu aku bertemu kalian yang memberikan semua ini. Kami semua pun menangis dan sangat sedih. Lalu kami teringat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menjadikan niatnya untuk akhirat, maka dunia dijadikan buatnya sebagai alas kakinya. Dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Dia akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai. Dunia pun akan dia peroleh dan tunduk hina padanya. Barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup. Ia akan mencerai-beraikan keinginannya. Dunia pun tidak dia peroleh, kecuali yang telah ditetapkan baginya. Innalladzina amanu wa 'amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين